Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Allah. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dari ayat yang tadi saya baca, saya coba memberikan judul firman Tuhan, melawan arus. Saudara-saudara sekalian, saya berpendapat dunia hari-hari ini semakin hari semakin jahat dan semakin tidak pasti. Saya menilai dunia hari-hari ini semakin hari bukan semakin lebih baik, justru semakin jahat dan semakin tidak pasti. Tetapi justru dari keadaan seperti itulah saya katakan ini juga adalah keunikan hidup Kristen. Orang-orang Kristen yang hidup di tengah dunia ini dituntut, dipaksa untuk hidup dengan jelas, tegas, sehingga kita berbeda dengan dunia ini. Artinya apa, saudara? Alkitab berkata, jika kamu sama dengan dunia ini, maka dunia tidak akan percaya kepada kita. Artinya apa? Tuhan mau hidup kita menjadi terang dan berbeda dengan dunia ini. Alkitab juga tegas berkata, saudara, bagaimana supaya kita dapat memiliki prinsip-prinsip hidup yang tegas, yang kuat, dan tidak mudah terpengaruh, sehingga kita berbeda dengan dunia ini. Solusinya adalah hidup orang-orang Kristen harus berani melawan arus dunia. Saudara, kalau dunia bertambah jahat, kalau dunia semakin tidak pasti, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen harus berani melawan arus dunia. Kita harus berani tegas, kita harus berani hidup jelas di dalam kebenaran firman Allah, sehingga hidup kita berbeda dengan dunia ini dan kita menjadi contoh, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita melawan arus dunia ini, saudara? Tentu gaya hidup kita, pola pikir kita harus berbeda. Bagaimana kita harus melawan arus dunia ini? Yang pertama, saudara, kita harus berakar di dalam firman Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa melawan arus dunia yang semakin jahat kalau kita tidak berakar di dalam firman Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang hanya senang mendengar khotbah-khotbah yang bagus dan tidak tertanam di gereja. Mereka ikut ibadah-ibadah yang dia sukai, ibadah-ibadah yang disertai dengan tren-tren modern. Tetapi mereka tidak mengerti arti firman Allah. Mereka tidak menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam dunia ini, kita harus berani melawan arus dunia dengan cara hidup berakar di dalam firman Allah. Kalau kita berakar dalam firman Allah, maka kita tidak akan bisa ditegur, tidak akan bisa dipengaruhi, tidak akan bisa disesatkan oleh jahatnya dunia ini. Tetapi kalau kita lemah dalam firman Allah, dengan mudah kita akan terseret kepada jahatnya kehidupan di dalam dunia ini. Yang kedua, saudara, bagaimana cara kita melawan arus dunia? Yang kedua, kita harus fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku, fokus hidup kita bukan untuk kaya dan diberkati secara materi saja, tetapi fokus hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan, meluaskan pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan meninggikan nama Yesus. Dan kita yakin kalau hal itu kita kerjakan, saudara, maka Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang dunia kerjakan, dunia mereka-rekakan yang jahat kepada kita, kalau kita fokus menyenangkan hati Allah, sesuatu yang menyenangkan Tuhan bisa kerjakan buat kita. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, bagaimana cara kita melawan arus dunia ini? Yang ketiga, kita harus selalu menjaga pergaulan kita dengan benar. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk menghancurkan, merusakkan kebiasaan yang baik.
Bapak Ibu, keluarga-keluargaku, Yesus adalah sahabat kita. Yesus mau bergaul dengan kita. Karena itu juga pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu, mari kita jaga pergaulan kita dengan Tuhan. Pergaulan yang semakin dekat, pergaulan yang semakin intim dengan Tuhan. Bukan pergaulan yang dunia miliki, bukan pergaulan yang merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi mari, dengan siapa kita bersosialisasi, dengan siapa kita berkomunikasi, biarlah pergaulan kita adalah pergaulan yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, saudara, bagaimana kita melawan arus dunia ini? Yang keempat, milikilah motivasi yang tulus. Saudara, apapun yang kau kerjakan, dalam pekerjaanmu, dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam keluarga, bahkan dalam pelayananmu, milikilah motivasi yang tulus, maka Tuhan akan memberikan kita kemenangan dan berkat yang luar biasa.